Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jemaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa. Puji marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Tuhan yang Maha Suci. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tak pilih kasih dan tak pandang sayang, sehingga dengan sayangnya lah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, begitu juga nikmat kesempatan untuk bersama berkumpul di tempat yang insyaallah berberkah ini, guna menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat tarawih. Maksud kami salat isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan yang fana ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Ramadan melalui salat tarawih mengajarkan kita bahwasanya bukanlah dia yang semangat ibadah, semangat menghadiri atau melaksanakan salat tarawih, tetapi salat tarawih mengajarkan kita bahwasanya siapa yang dia melaksanakan salat tarawih hingga akhir malam sebelum malam takbiran, semoga pahala kita, pahala salat tarawih, pahala Ramadan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama, terlebih dahulu kami dari Panitia Gerak Amalia Ramadan Masjid Tua Al-Katangka Kabupaten Tua akan menyampaikan beberapa penyampaian. Di antaranya saldokas Gerak Amalia Ramadan malam ke-28 Ramadan 1445 Hijriah atau 7 April 2024. Yang pertama, saldokas Amalia Ramadan sebesar Rp12.117.000. Kemudian isi kotak amal malam ke-28 Ramadan sebesar Rp600.000, sehingga jumlah penerimaan sebesar Rp600.000. Sehingga jumlah saldokas Amalia Ramadan atau jumlah penerimaan sebesar Rp12.718.000. Selanjutnya pengeluaran: 1. Biaya rutin tarawih sebesar Rp750.000. 2. Biaya pembelian alat kebersihan masjid sebesar Rp248.000. 3. Biaya perlengkapan buka puasa sebesar Rp46.000. 4. Honor palalang sebesar Rp1.500.000. 5. Honor mabuk masjid sejumlah 2 orang sebesar Rp1.000.000. 6. Biaya cetak spanduk Idul Fitri sebesar Rp190.000. Dan yang ketujuh, dana kebersihan selama bulan suci Ramadan sebesar Rp4.800.000. Jadi jumlah pengeluaran sebesar Rp8.534.000, sehingga jumlah saldokas Amalia Ramadan pada malam hari ini yakni sebesar Rp4.184.000. Rp4.184.000. Selanjutnya yang mendapat
giliran untuk membawa hidangan buka puasa besok 29 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, Nyonya Dr. Andas Haji Lutfi Latif Dengsi Bali MSI. 2. Nyonya Muhammad Yusuf Syam Dengewa Esos. 3. Nyonya Haji Muhammad Yahya Dengmanye. 4. Nyonya Firdaus Sirajuddin Dengbogo SE. 5. Nyonya Hendra Dengale. 6. Nyonya Ibrahim Dengitu. 7. Nyonya Irwansyah Dengsirwa. 8. Nyonya Iswan Didahlan. 9. Nyonya Jufri Dengtawang. 10. Nyonya Karim Denglangka. 11. Nyonya Mahmud Dengmaro. 12. Nyonya Mustafa Dengpole. 13. Nyonya Muhammad Arafah Dengitung. 14. Nyonya Ansar Dengbella. Dan yang terakhir atau yang ke-15, Nyonya Bahrun Dengmau. Dan kembali kami pengurus Masjid Wakatanka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jemaah yang telah membawa dan menghilangkan buka puasa sore tadi. Semoga amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum kita mendengarkan tausiah agama, terlebih dahulu mari kita mendengarkan sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Masjid Tua Adel Katangka Goa, yakni Bapak Muhammad Yusuf Syam Dengewa Esos. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini, tepatnya pada malam 29 Ramadan, kembali masih kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kemudian akan kita lanjutkan pelaksanaan sholat tarawih, di mana pada malam hari ini insya Allah berdasarkan perhitungan ruqyah dan hisab, insya Allah pada malam hari ini terakhir kita melaksanakan sholat tarawih, dan di mana pelaksanaan sholat Idul Fitri insya Allah akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 10 April tahun 2024. Salawat dan salam mari sama-sama senantiasa kita dipercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang manusia yang diutus ke dunia ini sebagai penerang, sebagai petunjuk kepada kita sekalian untuk melaksanakan kehidupan kita hingga tibanya hari akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, tepatnya pada malam ke-29 Ramadan, kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Adapun beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, tentunya tak lupa kami mengucapkan rasa terima kasih kami yang pertama-tama kepada Bapak dan Ibu jamaah Masjid Tua Adel Katangka yang telah ikut berkontribusi pada saat pelaksanaan amalia Ramadan selama bulan suci Ramadan
atas kontribusi-kontribusi yang telah diberikan sehingga terlaksananya kegiatan Amalia Ramadan ini dan pada tahun ini alhamdulillah dapat dikategorikan sangat memuaskan. Untuk itu kami juga ingin berterima kasih kepada Imam Besar Masjid Adalah Katangka yang pada saat sekitar 15 malam telah memberi kepada anak-anak kita, memberikan motivasi untuk menampilkan anak-anak kita ke depan, memperlihatkan kepada jemaah bagaimana anak-anak kita maupun anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran. Terakhir, penyampaian kami bahwa insya Allah besok malam kita akan melaksanakan takbiran, kemudian dilanjutkan dengan bersih-bersih atau berwakti di sekitar Masjid Adalah Katangka dan sekitarnya. Untuk itu kami meminta kepada seluruh pengurus Masjid Adalah Katangka serta warga, jika ingin berkontribusi insya besok malam akan kita laksanakan kegiatan bersih-bersih. Terima kasih, mungkin singkat dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu jemaah sekalian, demikian tadi kita dengarkan bersama sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Masjid Adalah Katangka Goa, Bapak Muhammad Yusuf Syamleni wa Isos. Kemudian selanjutnya yang mendapat kehormatan untuk membawakan ceramah agama atau ceramah tarawih pada malam hari ini, yakni Bapak Ustaz Muhammad Asrul Dinglaja SPD MPD, dan yang bertindak selaku imam yakni Al-Ustaz Andi Ahmed Rifat Maulana. Kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah istaghfar ibadihi fi suluki tariqatil muqarrabin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil aqwan al-hadir ala man salla alaihi di kulli zaman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang serba maha, yang maha hidup, memberikan kehidupan, yang maha mendengar, memberikan pendengaran berikut alatnya namanya telinga, yang maha melihat, memberikan penglihatan berikut perantinya namanya mata. Darai masar roh ciri kan, dan asar kipat ciri, dan ia pakai kasar dan ikan aman. Darai masar roh Allah mereka, dan asar kipat langir, dan ia pakai kasar dan niarin toli. Di zaman no, kalau telinga mengalami kekurangan, sudah ada alat baru namanya alat bantu dengar. Di zaman sekarang, kalau mata mengalami kekurangan, ternyata juga ada alat baru namanya kacamata. Tapi sayang seribu sayang, hidup tanpa peranti, hidup tidak menggunakan alat. Anjut Allah sekarang tidak pakai kasar. Maka ketika sang pemilik hidup sudah memanggil kembali hidupnya, tak ada alat yang secanggih apapun yang bisa mempertahankan hidup. Maka bersyukurlah kita karena kita masih hidup sampai hari ini di malam 29 Ramadan. Semoga hidup kita sesuai dengan kehendak sang pemilik hidup,
hidup yang bagaimana? Hidup yang bermanfaat kepada sesama hidup, bahkan bermanfaat kepada yang sudah tak hidup sekalipun. Salam dan salawat tercurahkan ke hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segenap alam pada tanah yang 7 lapis, pada langit yang 7 susun beserta isinya. Pamuluna alana ke langit 7 aluyuna, tribut ke 7 lapisina alul lumudina. Atau dalam bahasa Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Jamaah tarawih Masjid Tua Al-Hilal yang dimuliakan Allah, sebelum kita kembali saling mengingatkan, marilah kita hadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiahkan suratul Fatih kepada segenap muassis, pendiri dan yang berjasa terhadap hadirnya masjid yang sangat bersejarah ini, dalam terutama di dalam kerajaan Goa dan sekitarnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa syekh wa jami'il masyayikh al-tariqah al-mu'tabarah al-mahdiyah wa khususan jami'il muassis Masjid Al-Hilal wa usulihim wa furu'ihim wa talamizatihim wa ahli silsilatihim wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wal dunya wal akhirah. Syukrillahi lana wa lahum al-Fatihah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada guruku pernah ditanya, sampai ke itu baca Al-Fatihah ke orang yang sudah meninggal. Ini guru saya Abdul Haris, tapi jawabannya sederhana. Dia bilang sampai. Bagaimana caranya kita tahu sampai atau tidak? Pertama, baca Al-Fatihah, niatkan ruh. Kalau dia masih sudah meninggal, kalau masih hidup, ila hadrati, hadiratnya. Kalau tidak ada itu kembali Al-Fatihah, tak berarti sampai. Tanya dulu, dari ini kembali Al-Fatihah. Tanya, tidak sih, berarti sampai. Yang kedua, dia bilang dulu sampai itu orang bertanya, mati dulu baru bacakan Fatihah. Tahu itu sampai atau tidak? Ini jangan berarti malam. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam berbahagia ini sudah detik-detik terakhir. Maka kehendak hati dan petunjuk hati mengatakan begini, sampaikanlah ini. Kenapa? Apa yang perlu disampaikan? Yaitu tujuan kita berpuasa. Kenapa penting? Ini penting di awal dan penting juga di akhir. Karena kenapa? Ini kan kita ini punya tujuan. Kalau ada orang yang punya tujuan tapi tidak sampai di tujuan, kenapa bisa tidak sampai orang? Karena nyasar. Kenapa bisa nyasar? Karena tidak tahu peta perjalanan. Akhirnya mendapatkan alamat palsu. Kenapa? Ada pernyataan Nabi, rupa shaim. Dalam redaksi lain, kami saim, banyak sekali orang puasa, tapi bukan puasa dia dapat. Apa ini? Illa ju' wal atas, lapar dan dahaga. Kenapa? Karena peta tujuan puasa dia tidak dapatkan. Maka penting bagi kita saling mengingatkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Inilah tujuan puasa, menjadi pribadi yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan Allah, takwa secara umum biasa guru-guru kita menjelaskan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi saya ingin mengutip salah satu wejangan dari beberapa guru, bahwa takwa itu dilihat dari huruf-hurufnya. Yang pertama tanya adalah taubat. Taubat adalah pintu pertama menuju kepada sebuah kebaikan. Ada juga mengatakan tanya adalah tawadu, rendah hati, tapi bukan rendah diri. Yang kedua qafnya adalah qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Puasa menginginkan kita menjadi orang yang merasa cukup. Kemudian yang ketiga wa'nya adalah wara. Apa itu? Hati-hati. Yang keempat, alifnya adalah ikhlas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke sana kita lihat dulu Ramadan.
Ini kan puasa di bulan Ramadan. Karena banyak puasa, tapi ini puasa Ramadan. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pendapat bahwa Ramadan itu dilihat dari hurufnya. Pertama huruf Ra-nya. Ra itu adalah ridwanullah, ridanya Allah Subhanahu wa taala. Relana karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, meminta ridha harus didahulukan daripada meminta surga. Kenapa? Karena tidak akan masuk surga seseorang kalau bukan ridha. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita biasa melakukan doa-doa munajat. Misalnya, nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Didahulukan ridhanya baru jannah, baru surganya. Ra. Kemudian mimnya adalah Ra. Kemudian huruf mim yang kedua adalah mahabbatullah. Apa itu mahabbatullah? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu sangat penting. Kalau kita puasa, beda itu rasanya kalau kita betul-betul cinta atau cuma karena sekedar ritual tahunan. Bahkan kul katakan, in kuntum tuhibbunallaha, jika kau benar-benar mencintai Allah, fattabi'un, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Allah akan membalas cintamu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya adalah damanullah atau jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijamin oleh Allah dengan Ramadan. Kemudian Ra, Mim, Dal dan alifnya adalah ulfatullah, kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Dan nurnya adalah nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan Ramadan ini hidup kita bercahaya, kehidupan kita bercahaya. Tapi Bapak Ibu, kalau dunia ini tanpa cahaya matahari saja, maka kita hidup meraba-raba. Kita hidup dalam kegelapan. Kalau di dunia ini kita tidak mendapatkan cahayanya Allah dan nurullah, cahaya Allah tidak seperti cahaya lampu. Cahaya Allah itu cahaya yang menerangi segenap kehidupan kita. Salah satu bentuk orang yang bercahaya kehidupannya, pertama kalau dia sendiri tidak terlalu sedih, tidak larut dalam kesedihan. Selalu ada kebahagiaan dalam hatinya. Selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah. Itu orang bercahaya hidup. Semoga hidup kita semua ini penuh dengan cahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik dimulakan Allah. Kita kembali. Tanya adalah taubat. Taubat adalah pintu pertama menuju kepada kebaikan. Taubat pertama adalah taubat syariah. Mungkin selama ini kita tidak melakukan apa yang dituntut oleh syariat. Misalnya belum sembahyang, belum sholat, masih melakukan larangan. Hijabnya namanya hijab kegelapan. Kita dididik untuk Allah dari sisi kegelapan. Kenapa kegelapan? Karena semua perbuatan buruk itu gelap. Tapi ada orang yang taubat kemudian meninggalkan perbuatan buruk dan masuk kepada perbuatan baik. Berarti dia sudah berada di cahaya. Tapi jangan senang dulu, karena ternyata ketika kita sudah bersyariat, kita akan terhijab lagi dengan cahaya, sehingga ada namanya taubat tarekat. Kenapa? Banyak orang yang melakukan sholat tapi merasa paling baik karena sholatnya. Banyak orang melakukan puasa tapi merasa paling suci karena puasanya. Mohon maaf, tapi 1000 maaf, itu justru menghalangi kita daripada lebih dekat kepada Tuhan. Itu sudah baik, tapi ternyata kita menghalangi diri kita sendiri dengan merasa paling baik. Jadilah tinggi tanpa merendahkan, jadilah besar tanpa menjadi. Seorang ulama bernama Gus Baha pernah kami dengar ceramahnya. Kalau kita sholat tarawih di masjid, bukan alasan bagi kita untuk merasa paling suci dan memandang remeh misalnya penjual sate yang ada di luar masjid. Kemudian di hati kita mengatakan, kenapa berusaha tidak pergi begitu sembahyang? Kita berburuk sangka dengannya, sementara kita melakukan kebaikan. Padahal kalau mau dibalik, coba kita lihat. Sholat tarawih itu sunnah, tapi itu mencari nafkah. Mereka yang bekerja berdagang menjual-jual itu adalah kewajiban. Kita tidak tahu bagaimana dengan kehidupan seseorang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah berbuat baik dengan tetap berbaik sangka kepada yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita banyak kehilangan itu. Kita sudah tobat meninggalkan keburukan. Kita sudah tobat melakukan kebaikan. Ternyata kita membuat maksiat baru, maksiat batin namanya, merasa diri paling baik. Padahal sebenarnya, misalnya salah seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Saman Al-Madani, berpangkat wali Qutbul Aqwan, satu derajat di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani, Qutbul Aqwan, mengatakan begini, baik ini orang yang saleh, seorang wali, mursyid dari tarekat Al-Muhammad
memandang dirimu, dan wahai murid-muridku, pandanglah dirimu dengan pandangan paling buruk. Jangan memandang dirimu dengan pandangan paling baik. Artinya begini, Gus Dik dulu almarhum pernah mengatakan begini, pandang orang lain dengan pandangan hakikat, tapi pandang dirimu dengan pandangan syariat. Apa maksudnya? Kalau dilihat orang lain itu, yang dilihat lahiriahnya, karena kita tidak bisa menembus batinnya. Dalamnya laut dapat diduga, di dalam hati siapa yang tahu? Siapa yang tahu kalau orang itu tidak putus zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi pandanglah diri kita dengan pandangan syariat. Maksudnya standar syariat bagi diri kita. Ya sebaik yang puasa, yang mengatakan biasa tidak sebaik yang pertikungan Tuhan. Oh tidak begitu. Kita pandang diri kita dengan pandangan syariat. Kita lakukan segala syariat Allah, tapi pandanglah orang lain dengan pandangan hakikat bahwa segala sesuatu terjadi itu juga karena izinnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut hati kita untuk bertaubat secara lahir maupun batin. Salah satu jalan pertama taubat adalah dengan mengakui kesalahan. Dan salah satu jalan mengakui kesalahan adalah dengan melakukan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nah, saya ingin menularkan sebuah istighfar yang diajarkan oleh guru saya dan diizinkan bagi saya untuk mengijazakannya. Bagi yang mau silahkan diamalkan, yaitu dengan membaca Astagfirullah innahu kana ghaffar 70 kali sesudah salat asar. Insyaallah diampuni dosa, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan urusan. Saya ulangi, Astagfirullah innahu kana ghaffar. Astagfirullah innahu kana ghaffar. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau dia mau ampuni, siapa mau halang? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kopnya adalah qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Qanaah itu gabungan antara dua, yaitu syukur dengan sabar. Syukur dengan sabar. Kalau nikmat kita bersyukur. Kemudian kalau ujian-ujian kita bersabar. Kalimat syukur adalah alhamdulillah, kalimat sabar adalah innalillah, kemudian bertindak dengan kesabaran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Tadbihatul Qulub yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani, murid daripada Syekh As-Suyuti, itu menuliskan begini, Afdalu zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdalud doa, dan sebaik-baik doa alhamdulillah adalah kalimat alhamdulillah. Jadi begini, ada orang memandang remeh kalimat alhamdulillah, itu belum syukur, itu baru kalimat. Oh tidak begitu. Ulama mengajarkan kalimat syukur paling dasar adalah alhamdulillah. Bahkan Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani mengatakan bahwa sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Misalnya begini, ibu-ibu dapat bonus suaminya, dapat gaji 13 misalnya, atau dapat apapun itu berupa rezeki. Kalau kita berdoa, ya Allah dapat ini rezeki sekian, tambah ya Allah semoga tambahnya panjang. Tapi cukup dengan mengucapkan alhamdulillah itu sudah dihitung doa. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur Allah tambahkan, tapi jika kau marah-marah, mere-mere, moro-moro, maka pasti kau sendiri yang merasakan tidak enak di hati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah ini seperti pisau. Iya, seperti pisau. Pisau yang pendek tapi tajam. Mana kita pilih? Ada parang panjang tapi tumpul, tapi ada pisau pendek tapi tajam. Tentunya kita pilih meskipun pendek yang penting tajam karena bisa menembus. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut oleh orang tua dulu, salah satunya bodoh dan rapi, pendek tapi sampai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukur itu ada di atasnya syukur. Namanya syakur. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Tapi sedikit sekali hamba yang syakur. Yang mana itu syakur? Kalau syukur berterima kasih atas segala nikmat Allah. Tapi kalau syakur berterima kasih atas segala nikmat, apa bedanya? Kalau syukur terima kasih kita atas segala nikmat Allah, dapat bonus, dapat di wisuda anak kita, dapat kendaraan baru, itu syukur. Kita ucapkan alhamdulillah, wajar. Tapi kalau syakur berterima kasih atas segalanya. Biar sakit-sakit dia juga alhamdulillah. Sekarang masih sakit alhamdulillah. Ya alhamdulillah karena masih sakit, masih bisa diobat daripada langsung dicabut. Tidak ada kesempatan berobat. Sementara berobat ada pahalanya. Wah,
Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku dengan perantaraan dokter, ruqyah, herbal, alternatif, santro-santro waktu itu dalam segala itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syakur itu berterima kasih atas segalanya. Makanya alhamdulillah itu ada dua. Ada dua, Pak. Yang pertama, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang menyempurnakan kebaikan untuk ini kalau yang enak-enak. Tapi kalau yang kurang enak, sakit misalnya, hilang sendalta, hilang apata, pergi suamita dan lain sebagainya, ada masalah hidup, tetap alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Dengan demikian insyaallah kita akan bersedih tapi tidak terlalu, dan kesedihan kita akan terganti dengan kebahagiaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya adalah wara. Apa itu wara? Hati-hati. Hati-hati. Oh, puasa mengajarkan kita hati-hati. Yang halal saja disuruh hati-hati di siang hari. Meskipun lapar, melilit perut, haus, mencekik tenggorokan, istri senyum dengan indah, kemudian ada syahwat dan kenikmatan yang muncul, tapi kita tahan. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Pelan-pelan sebentar buka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan kita hati-hati. Puasa mengajarkan kita ihsan. Apa itu ihsan? Antaqulallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kelas pertama. Kelas kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak sanggup seakan-akan melihat Allah, yakin bahwa Allah melihatmu. Contoh, siang hari Ramadan dibuka, kan bisa itu kalau kita bikin pamuka, kita coba itu pamuka atau dicelah. Kan tidak ada yang tahu. Tidak ada juga dia secara mana juga tidak tahu. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena ada ihsan, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Bapak-bapak kumur-kumur berurus siang hari Ramadan, tidak bisa kita korupsi. Kita telan airnya sedikit, tidak ada yang tahu. Biar sampah juga tidak ada tahu. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kita yakin bahwa Allah melihat kita. Ini ajaran luhur para ulama terdahulu yang mengatakan Allah itu kapanpun, dimanapun tidak kenal ampun. Kalau dulu almarhum Kiai Haji Said bin Said pernah ceramah begini, Allahu Akbar itu bukan cuma ada di masjid. Kalau Allahu Akbar cuma ada di masjid, begitu ke pasar Allahu Akbar hilang, jangan heran kalau timbangan makin jurang. Betul? Kan saya bilang saya. Allahu Akbar bukan cuma ada di masjid. Kalau Allahu Akbar cuma ada di masjid, begitu ke kantor Allahu Akbar hilang, jangan heran kalau korupsi merajalela. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir alifnya adalah ikhlas. Tapi sebenarnya takut bicara ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu berat. Tapi kalau kita tidak bicara, kita tidak saling mengingatkan. Yang bicara ini belum tentu ikhlas lebih dalam daripada yang mendengar. Tapi itulah fungsi dakwah, itulah fungsi nasihat, saling mengingatkan. Nasihat ini juga untuk diri pribadi. Apa itu ikhlas? Kita ambil dari Al-Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan begini. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal itu laksana gambar yang berdiri tegak, atau amal itu laksana tubuh. Wa arwahuha, dan nyawanya itu amal, wujudu sirril ikhlasi fiha, hadirnya rahasia ikhlas di dalamnya. Jadi tadi Bapak Ibu biasa pada orang tua dulu bilang itu sembahyang tubuh nih, betul nih. Sembahyang itu tubuh, puasa itu tubuh, sedekah itu tubuh, zikir itu tubuh. Tapi apa nyawanya? Nyawanya adalah ikhlas. Jadi sembahyang yang ada nyawanya adalah sembahyang yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Kul, katakan Allahu Ahad, Allah itu tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi Allah Ahad itu adalah ikhlas. Allah kapanpun, Allah dimanapun. Menyertakan, bukan menyertakan, tapi Allah menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Ini yang senantiasa dilatih untuk disadari. Inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat karena Allah itu adalah ikhlas, dan diperbuat karena Allah. Apa bedanya? Kalau berbuat karena Allah, baru kita berusaha berbuat baik yang sebaik ini karena Allah. Tapi kalau diperbuat karena Allah, apa maksudnya? Kita yakin dan menyadari kita bisa sembahyang karena Allah, kita bisa rukuk karena Allah, kita bisa tahan puasa karena Allah. Kita selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak rakku, tidak kulaiku, pasangalina erkulena laka. Tiada kemauanku, tiada kemampuanku,
kecuali kemauan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dalam kehidupan kita kadang tidak mengakui itu? Misalnya begini, ada orang ditanya, siapa yang misalnya begini, pergi dia menganggap bahwa dengan kerja, hanya dengan kerja orang dapat rezeki. Itu benar. Tapi ketika kita tidak menyertakan Allah, berarti kita melawan la haula wala quwwata illa billah. Saya tutup dengan sebuah kisah, biar semoga kita paham yang kisah ini. Imam Malik dan Imam Syafi'i itu pernah berdebat, guru dan murid. Jadi ini Imam Malik mengatakan itu rezeki tidak selamanya itu usaha kita, tidak selamanya itu keluar keringat. Imam Syafi'i mengatakan tidak guru, pasti usahai, pasti keluar keringat. Tidak selamanya. Akhirnya keluar Imam Syafi'i jalan, di tengah perjalanan dia dapatkan orang sementara memetik buah. Karena saya dengar redaksinya katanya buah anggur, dari guruku yang di Mandar katanya buah buah kurma. Jadi dia ikut membantu memetik ini Imam Syafi'i. Karena dia bekerja, dilari keringatnya, dikasih upah, dikasih gaji, baru dikasih juga kurma. Dia bawa pulang ke Imam Malik. Dalam hatinya Imam Syafi'i, kalau dulu ini bukti bahwa dapat rezeki orang kalau lari keringat, kalau bekerja. Ternyata sampai di Imam Malik bilang begini. Dia bilang, guru ini bukti bahwa ini rezeki harus bekerja orang. Dia bilang Imam Malik, tidak. Justru ini bukti bahwa kadang itu santai-santai di orang datang rezeki. Maksudnya kau setengah mati bekerja, lari keringat, membawakan ke sini tuh tidak bergerak dari tempat duduk dapat rezeki. Yang mana benar? Benar semua dua. Dalam kehidupan ini manusia ini punya dua makam. Ada namanya makam tajrid, ada namanya makam asbab. Itu Imam Syafi'i makamnya makam asbab. Dia harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja tidak dapat. Karena di situ dia makamnya. Tapi Imam Malik makamnya sudah makam tajrid. Dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Imam Malik tergantung dulu kayak Imam Syafi'i. Jadi kalau masih pantas bekerja bagi dulu. Jangan tinggalkan bekerja di alasan dakwah. Bisa setengah mati ada istri. Tapi kalau sudah terjadi bagi beberapa guru-guru kita, misalnya mursyid tarekat, itu kan sebenarnya kelihatan sudah terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita ini yang masih harus bekerja berdosa kalau tidak bekerja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan tujuannya begitu luas. Apa itu? Tujuan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Dan saya tutup dengan ujung ayatnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ternyata tujuan utamanya puasa supaya bersyukur kita. Jadi orang bersyukur. Apa itu orang bersyukur? Memanfaatkan nikmat Allah yang terdekat sesuai dengan fungsi. Saya punya songkok, punya peci. Kalau songkok ini putar di sembarang, bisa-bisa ada bikinnya alat lah. Berarti tidak bersyukur. Ibu-ibu punya baju, punya mukena, punya baju yang banyak di lemari. Sepanjang baju itu sudah dipakai semua sesuai dengan fungsinya, itu syukur. Tapi kalau banyak baju menganggur di lemari tidak dipakai-pakai, berarti tidak dihitung syukur. Jadi kalau mau dihitung syukur, ambil itu baju yang tidak dipakai, kasih orang yang butuh baju, dihitung begitu syukur. Ini juga rumus supaya selalu ada baju baru tak. Karena tidak mungkin kita biarkan lemari tak kosong, pasti cari baju baru lah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa demikian apa yang sempat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntut kita untuk berbuat baik tanpa merasa paling baik, menuntut kita untuk mensucikan diri tanpa merasa paling suci. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jika Anda pergi dahulu, ambilkan saya daun Kamboja. Jika Anda mati dahulu, nantikan saya di pintu surga. Tapi itu kamu pramama dirawat pada bangkita, tulus naik di ulu kalau dirata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi